Shalom, terima kasih udah klik video ini. Selamat datang di channel Irene Ministry. Bersama dengan saya, Embun Pridolin Pabala, kita ada dalam program Ini Ceritaku. Sudah hadir bersama dengan saya seorang anak muda, hamba Tuhan yang sangat luar biasa, dan saat ini dia akan menceritakan bagaimana dia terpanggil untuk melayani Tuhan, dan dengan keberadaan yang sangat begitu baik, dia melayani Tuhan dengan penuh semangat. Saya persilakan. Ya, shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yanto Abraham Muid. Saya berasal dari Papua. Sebelum saya mengikut Yesus, saya adalah orang yang jauh daripada Tuhan, walaupun kedua orang tua saya adalah seorang hamba Tuhan, dan saya dibesarkan di keluarga yang jauh daripada Tuhan, yang tidak pernah mengandalkan Tuhan. Dalam keluarga yang, kalau bisa dilihat di Papua, keluarga yang tinggal di dalam kegelapan, artinya pesta pora dan lain sebagainya. Dan saya sebelum dipanggil oleh Tuhan, saya bekerja di sebuah kapal penangkapan ikan selama 6 bulan. Saya di tengah laut, bagaimana saya menghadapi badai di tengah laut, gelombang yang begitu, kalau kita bisa melihat, yang begitu dahsyat, ketika bagaimana berlayar di tengah laut. Tetapi suatu ketika Tuhan mengutus seorang hamba Tuhan dari Jawa dan ke Papua. Hamba Tuhan itu berkata kepada saya, "Yanto, apakah kamu mau untuk mengikut Yesus? Apakah kamu mau menjadi seorang hamba Tuhan?" Saya bilang kepada seorang pendetanya, saya bilang, "Pak, kita mengikut Yesus itu tidak segampang kita balik telapak tangan. Butuh waktu dan butuh proses untuk saya bisa menjawab itu." Jadi seorang hamba Tuhan berkata kepada saya bahwa, "Apakah kamu mau untuk sekolah pendeta di Jawa?" Saya bilang, "Berikan saya kesempatan 2 minggu atau 1 minggu untuk saya bisa menjawab itu." Karena ketika kita mau mengikut Yesus, itu bukan hal yang mudah. Tidak segampang kita balik telapak tangan. Karena ketika kita ikut Yesus, pasti kita akan menghadapi banyak tantangan dan persoalan. Tetapi sebelum 1 minggu saya menjawab pertanyaan mereka mengatakan, "Apakah kamu mau untuk sekolah pendeta?" Sebelum 1 minggu, 3 hari kemudian saya menjawab itu. Tetapi ketika saya mau untuk mengikut Yesus, bukan hal yang mudah, karena keluarga saya semua, mereka tidak mau untuk saya sekolah pendeta, karena mereka melihat bapak saya meninggal karena sakit. Mereka melihat bagaimana seorang hamba Tuhan. Tetapi dari situ saya punya komitmen untuk melayani Tuhan. Karena ketika kita mau mengikut Tuhan, ketika kita mau berjalan bersama Yesus, itu adalah pilihan, komitmen kita. Jadi kalau kita mau mengikut Tuhan, bukan kita dengar apa kata orang, tetapi bagaimana kita merespon panggilan Tuhan itu dengan baik. Oleh sebab itu, walaupun keluarga saya mereka tidak setuju untuk saya sekolah hamba Tuhan, tetapi saya punya komitmen untuk melayani Tuhan. Karena saya percaya bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu menjadi komitmen bagi saya, dan saya dipanggil oleh Tuhan di satu STT, yaitu STT Berta Hidup di Solo, di Jawa Tengah. Dan disitulah saya diperlengkapi, diproses oleh Tuhan. Dan disitulah bagaimana saya mengenal tentang Tuhan itu dengan baik. Dan disitulah saya belajar. Seringkali proses Tuhan itu sakit ketika dalam perkuliahan. Banyak tantangan, banyak persoalan yang saya hadapi. Tetapi saya percaya bahwa orang-orang yang mau melangkah bersama Yesus, orang-orang yang percaya bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Rencana Tuhan itu pasti yang terbaik dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Dan saya percaya bahwa jangan pernah kita takut untuk mengikuti Yesus, karena kita percaya bahwa mungkin ketika kita mengikut Yesus, badai akan kita hadapi. Tetapi di balik itu ada penyertaan Tuhan, ada mujizat Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan selesai saya tamat dari STT Berta Hidup, dan saya pengabdian di Tumut di Jawa Tengah. Dan Tuhan tempatkan saya di tempat yang dingin, dan di tempat yang kalau kita bisa melihat bahwa saya berada di lingkungan orang-orang Jawa semua yang saya tidak pernah mengenal, dan Tuhan tempatkan saya di sini. Dan salah satu yang membuat saya menjadi hambatan bagi saya adalah bahasa Jawa, karena saya berada di lingkungan orang-orang Jawa. Bagaimana untuk saya mau menyampaikan firman Tuhan kalau saya sendiri tidak tahu bahasa Jawa? Itu menjadi pergumulan bagi saya untuk saya belajar bagaimana budaya orang Jawa itu, bagaimana untuk memberitakan Injil. Karena itu perlu saya belajar, karena saya berada di lingkungan orang-orang Jawa yang harus saya belajar bahasa Jawa. Dan
Itu yang menjadi panggilan saya di tempat ini, dan saya sekarang melayani di gereja GKI Tumut di Jawa Tengah, di Boyolali gitu. Mungkin banyak hal yang harus kita pelajari melalui hamba Tuhan yang sangat luar biasa ini di usia yang sangat muda. Tetapi ada satu hal yang harus kita ambil, harus kita jadikan pelajaran sebagai anak muda, tetap semangat untuk melayani Tuhan. Mungkin di sini Yanto banyak tantangan, tadi sudah dikatakan bahwa bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan itu melalui pendekatan kebudayaan. Yanto merasa terbatas, tapi dia sangat semangat tidak menjadikan hal itu sebagai satu hal yang membuat dia terbatas untuk melayani Tuhan. Saat ini juga untuk menambahkan satu semangat motivasi kepada anak-anak muda yang telah mendengarkan semua cerita Yanto di tempat ini dan kesaksian juga bagaimana perjalanan untuk melayani Tuhan. Apa yang Yanto mau sampaikan kepada mereka biar mereka semakin semangat untuk melayani Tuhan, semangat berapi-api dimanapun mereka ditempatkan. Ya, yang saya mau sampaikan buat teman-teman muda, sahabat-sahabat muda dimanapun Anda berada, kalau Tuhan bisa pakai Daud secara luar biasa, Salomo, Rasul Paulus, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan pakai generasi-generasi muda untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang buat orang lain. Oleh sebab itu, mungkin teman-teman yang nonton video ini, jangan merasa minder dengan kekuranganmu. Tetapi Tuhan bisa pakai kekuranganmu untuk menyatakan kemuliaannya, bahwa Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Oleh sebab itu, yang saya mau sampaikan buat teman-teman muda semua dimanapun Anda berada, Tuhan ada punya rencana yang besar bagi Anda. Tuhan akan pakai Anda secara luar biasa. Amin. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah Anda mau dipakai oleh Tuhan atau tidak? Apakah Anda mau respon panggilan Tuhan atau tidak? Ketika Anda mau respon panggilan Tuhan, ketika Anda mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan pakai Anda menjadi kepala bukan ekor. Dan saya percaya ketika Anda mau respon panggilan Tuhan dengan baik, ketika Anda mau fokus pada rencana Tuhan, Tuhan akan pakai Anda secara luar biasa. Oleh sebab itu, teman-teman muda, gunakan karunia dan talenta yang Tuhan berikan bagi kamu sebaiknya untuk melayani Tuhan dimanapun Anda berada. Karena hidup ini adalah kesempatan. Amin. Kalau kita tahu hidup ini adalah kesempatan, kita sebagai anak-anak muda, gunakan waktu ini dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Supaya ketika Tuhan memanggil kita, kita sudah menjadi seorang pemenang. Itu yang saya mau sampaikan buat kita semua untuk tetap semangat untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Terima kasih untuk semua apa yang sudah disampaikan kepada teman-teman kita. Mereka sudah dikuatkan dan dalam saat ini juga saya minta Yanto berdoa biarlah mereka yang sudah menerima kesaksian ini dan mereka berubah. Biarlah mereka semakin giat dalam melayani Tuhan, sudah diteguhkan dengan kesaksian yang Yanto telah berikan, bagaimana pekerjaan Tuhan itu begitu nyata. Tidak peduli kita muda atau kita sebagai orang tua, tapi Tuhan kalau mau pakai kita menurut caranya itu adalah hal yang sangat luar biasa. Biar juga anak-anak muda yang mendengarkan kesaksian Yanto di tempat ini semakin diteguhkan. Saya minta Yanto berdoa untuk mereka siapapun itu, biarlah mereka diteguhkan dalam panggilan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa buat teman-teman muda yang mungkin menonton video ini. Kami percaya Tuhan Engkau udah punya rencana yang besar. Kami percaya Tuhan akan pakai generasi-generasi muda Indonesia untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang di tanah ini, di bangsa ini. Karena kami percaya Tuhan, melalui generasi muda Indonesia diberkati. Melalui generasi muda Indonesia penuh damai. Melalui generasi muda Indonesia mengalami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Bapa berkati generasi-generasi muda dan juga yang menonton video ini. Tuhan Engkau memberkati supaya mereka menjadi berkat bagi Engkau dimanapun mereka berada. Karena kami percaya Tuhan Engkau mau kami generasi-generasi muda untuk menjadi garam dan terang buat orang lain dimanapun kami berada. Supaya melalui kehidupan kami, nama Yesus diagungkan dan nama Yesus dimuliakan. Melalui kehidupan kami, banyak jiwa-jiwa dipanggil untuk kemuliaan. Amin. Tuhan. Bapa, inilah doa dan harapan kami. Kami tidak lupa juga berdoa buat teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka. Tuhan pakai mereka secara luar biasa. Dan Tuhan
Tidak lupa engkau memberkati teman-teman muda yang sudah mau melayani engkau melalui media sosial. Kiranya Tuhan engkau memberkati supaya apapun yang mereka lakukan bukan untuk manusia, untuk kemuliaan namamu Bapa. Supaya di Indonesia ini banyak orang mengenal engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan melalui generasi-generasi muda banyak orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, inilah doa dan harapan kami kepada engkau. Kami percaya bahwa melalui generasi muda nama Yesus akan dinyatakan di Indonesia ini. Amin. Dan di Indonesia ini banyak orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang benar. Inilah doa dan harapan kami kepada engkau Bapa. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Allah kami yang benar, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa share video ini dimanapun teman-teman saudara berada, biarlah menjadi berkat bersama-sama. Dan jangan lupa like and subscribe channel ini, biarlah kami semakin giat untuk membuat konten-konten berikutnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara semua.